yang kebetulan bulan ini bulan Rajab, pas bertepatan banget dengan bulan Rajab dan peristiwa penting di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan apa, Bu? Ada yang tahu? Bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia dan agung. Oke, Bu. Benar nggak? Bulan yang sangat agung. Penuh barokah dan hikmah. Oke, pintar, Bu. Ibadah pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa diijabah dan pintu taubat dibuka lebar-lebar, siap menerima siapapun juga yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asyakir dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa-doa di dalamnya. Malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Perlu digarisbawahi nggih, Bu? Monggo diingat-ingat. Dan cukup kiranya sebagai kemuliaan bulan ini di mana Allah Ta'ala menjadikannya salah satu dari 4 bulan yang dinamakan Asyhurul Hurum, bulan yang terhormat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna indat asyhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Surat At-Taubah ayat 36. Mengenai Asyhurul Hurum ini, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa 4 bulan tersebut adalah apa, Bu? Ada yang hafal, Bu? Bulan apa aja? Adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah telah mengkhususkan 4 bulan di mana Allah menjadikannya penuh kemuliaan. Dosa-dosa di bulan ini lebih besar daripada bulan lainnya. Begitu pula amal soleh dan pahala. Di bulan ini kita jangan melakukan maksiat. Misalnya kita bergosip lah, bermaksiat lah, menzolimi orang lah. Nah, itu dosa-dosa kita di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW menunjukkan kemuliaan bulan Rajab ini dengan menyadarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau bersabda, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 di bulan Rajab, monggo digarisbawahi ya, Bu, biar ingat ya. Tak ulangi 1 kali lagi, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 di bulan Rajab, maka pahala puasanya sama seperti ia berpuasa selama 3 tahun. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 2 di bulan Rajab, maka pahala puasanya sama seperti ia berpuasa selama 2 tahun. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 3 di bulan Rajab, maka pahala puasanya sama seperti ia berpuasa selama 1 tahun. Dan setelah 3 hari itu, dari tanggal 4 sampai dengan akhir bulan Rajab, pahala puasanya sama seperti puasa setiap bulan. Ibarat seperti ini, Bu. Ibarat menanam tanaman. Rajab adalah bulan kita menanam benih-benihnya.
Sya'ban kita menyirami dan memupuknya, sedangkan Ramadan kita memanen hasilnya. Itulah keterkaitan 3 bulan tersebut. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi. Beliau juga berkata, perumpamaan Rajab seperti angin, Sya'ban seperti awan mendung, dan Ramadan ibarat hujannya. Sedangkan Sya'ban sebagai bulan Nabi Muhammad SAW, maka sepantasnya dan layak untuk kita memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW di bulan itu. Adapun Ramadan, seperti kita ketahui adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka hendaknya seorang hamba mengisi waktunya selama Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya, kita bertadarus Al-Quran, mau di masjid, apa di rumah, maupun kita membaca Al-Waqiah setiap hari, itu malah lebih bagus. Pokoknya itu adalah bulan-bulan diturunkannya Al-Quran dan bulan-bulan yang sangat bagus untuk kita membaca Al-Quran. Difahami nggak Bu? Karena ini bulan-bulan yang sangat baik. Ada beberapa amalan pada bulan Rajab, yaitu 1, memperbanyak puasa. Amalan puasa yang dianjurkan pada Rajab adalah puasa-puasa sunnah yang sudah lazim dikerjakan seperti bulan-bulan lainnya. Misalnya, puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, serta puasa Daud. Bedanya puasa pada bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan biasanya adalah pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan yang kedua, memperbanyak sedekah. Selain memperbanyak puasa, pada bulan Rajab juga seorang muslim dianjurkan untuk bersedekah, menyedekahkan hartanya bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi sebagian harta kita disedekahkan kepada anak yatim ataupun panti jompo, ibu-ibu yang sebenarnya yang tidak mampu, anak yatim di luar sana yang tidak mampu, kita bisa sisihkan harta kita buat mereka. Dan barang siapa bersedekah pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena suap. Dan yang 3, memperbanyak doa, zikir, dan istighfar. Pada bulan Rajab, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak doa, zikir, dan istighfar. Untuk zikir dan istighfar, tidak ada ketentuan dan bacaan khusus. Jika umat muslim mengerjakannya, maka pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada bulan-bulan biasanya. Monggo Bu, kita sarang-sarang membaca doa dan istighfar, tapi kita dibikin salawat ya Bu, biar tidak pada ngantuk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dibuka mutnya biar suasananya tidak panas ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa
artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan, dan hasilkanlah maksud-maksud kami. Allah menyebut 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram karena pada awalnya peperangan di dalamnya diharamkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rajab ada beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Hal ini tentu bukanlah kebetulan semata, akan tetapi menunjukkan bahwa Rajab adalah salah satu bulan yang sangat mulia. Di antaranya adalah 1. Syaidah Aminah binti Wahab mulai mengandung janin yang kelak diberi nama Muhammad. Pada bulan Rajab, setelah mengandung selama 9 bulan pada bulan Rabiul Awal, Syaidah Aminah melahirkan makhluk yang paling mulia. Siapa, Bu? Ada yang tahu? Syaidah Aminah Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahirannya adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada alam semesta. Pada 27 Rajab terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ke-10 bulan Rajab tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Tahu nggak Bu perang Tabuk? Ada yang tahu? Perang Tabuk adalah perang perlawanan. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, An-Najasyi Raja Al-Habsyah tutup usia dalam keadaan muslim. Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan di Mesir. Pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dalam usia 39 tahun, masih muda sekali. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926, para ulama berkumpul di Surabaya menyepakati lahirnya apa Bu? Ada yang tahu? Lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang salah satu tujuan utamanya adalah memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sistem bermazhab dalam beragama. Demikianlah uraian tadi tentang kemuliaan bulan Rajab. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat jamaah semua yang hadir pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf lahir batin. Akhiran ihdinas shiratal mustaqim. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka moodnya Bu.